Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Kembali lagi dengan video pembelajaran MI Tarbiyatus Syarifah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Namun sebelum itu kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di bab 1 mata pelajaran fikih kita akan belajar dengan judul ketentuan khitan dan tanda-tanda balik. Namun di pertemuan pertama ini Bu Umul hanya menerangkan tentang ketentuan khitan. Sudah siap untuk belajar? Baik. Sebelum melangkah jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian khitan. Kita menyebut khitan dengan nama apa biasanya? Ya, betul, sunat. Coba, kelas 4 ini siapa yang sudah sunat? Siapa yang belum sunat? Ya. Kenapa ada yang belum sunat, tidak berani? Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan khitan hari ini yang belum sunat akan menjadi berani. Pengertian khitan dibagi menjadi 2, secara bahasa dan secara istilah. Apa pengertian secara bahasa? Ya, betul. Khitan secara bahasa berasal dari kata khotona yang artinya memotong atau mengerat. Coba ulangi sekali lagi. Khitan secara bahasa berasal dari kata apa? Iya, pintar sekali. Khotona artinya memotong atau mengerat. Sedangkan khitan secara istilah adalah memotong ujung kulit yang menutupi alat kelamin laki-laki. Biasanya kita sebut dengan hasyafah. Ya, dan membuang bagian atau jaringan kecil pada ujung kemaluan bagi perempuan agar bersih dari najis. Sudah paham anak-anak? Oke, intinya seperti ini. Pada laki-laki di bagian hasyafa atau alat kelaminnya terdapat kulub, yaitu kulit yang menutupi. Lah ini harus dibuang, dipotong ya. Sedangkan kalau perempuan, loh Bu, perempuan apakah sunat? Iya, ketika anak perempuan lahir, baru lahir, nah bidan atau dokter yang menangani maka akan segera menkhitan. Cuma kalau untuk anak laki-laki, kalau untuk anak perempuan yang dibuang adalah hanya jaringan kecil pada ujung kemaluannya. Paham ya? Oke. Supaya anak-anak lebih yakin tentang perintah khitan, di sini ada dalil perintah khitan. Kita baca pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au khamsum minal fitratil khitanu wal istihdadu wa naqful ibti wa taqlimul afari wa qasus syaribi. 5 dari sunnah-sunnah fitrah yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ada hubungannya dengan sunnah-sunnah fitrah itu apa sih Bu? Ya, kalau hubungannya dengan sunnah
Ini berarti hal-hal atau perkara yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah. Nah, perkara ini berhubungan dengan fitrah, kesucian yang sangat dianjurkan atau disukai oleh Rasulullah. Salah satunya adalah berkhitan. Nah, anak-anak, jika ada pertanyaan, sebutkan 5 dari sunnah-sunnah fitrah. Ya, ini tadi. Apa tadi? Ya, 1 berkhitan, 2 mencukur bulu kemaluan, 3 mencabut bulu ketiak, 4 memotong kuku, dan 5 mencukur kumis. Paham ya anak-anak? Oke, untuk selanjutnya adalah tujuan khitan. Di sini Allah memerintahkan khitan, yang jelas di sini ada kebaikan-kebaikan untuk hamba-hambanya. Salah satunya apa tujuan khitan? Yang pertama, melalui khitan dapat menjaga kebersihan dan kesucian. Yang kedua, menghindarkan dari najis serta berbagai penyakit seperti penyakit kelamin. Jadi khitan ini sangat bermanfaat sekali untuk diri kita sendiri, supaya tidak terkena berbagai penyakit, terutama penyakit kelamin, bisa juga penyakit saluran infeksi pada saluran kencing. Maka yang belum khitan, alangkah baiknya segera melaksanakan khitan. Nah, Allah sangat mencintai orang-orang yang bersih. Salah satu khitan tadi adalah ya manfaatnya untuk kebersihan diri kita sendiri. Apa buktinya kalau Allah mencintai orang-orang yang bersih? Terdapat di surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Apa hubungannya dengan ayat ini dengan khitan? Begini ya anak-anak, jika kita belum berkhitan jelas berbeda dengan yang sudah khitan. Apa bedanya? Ya, ada hubungannya dengan ibadah kita. Seseorang yang sudah dikhitan, ya ini berarti sholatnya berarti sudah memenuhi syarat untuk bisa melaksanakan sholat dengan memperhatikan kesucian. Kenapa? Ya, coba anak-anak, anak laki-laki yang belum khitan ketika buang air kecil, ya, nah ini yang belum khitan, sisa air kecil tadi masih menempel pada bagian ujung hasyafanya tadi. Ya, ketika sholat, ya air kencing ini jelas ini masih merembes di bagian hasyafanya tadi. Maka ini masih tersisa najis. Beda dengan yang sudah khitan, ya sudah tidak menyisahkan yang namanya air kencing tadi. Jadi dianggap sholatnya bisa syah. Lanjut nggih. Sejarah khitan. Mulai kapan khitan disyariatkan? Kita akan mengetahui bahwa khitan mulai disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berusia 80 tahun. Sehingga Nabi Ibrahim dikatakan sebagai orang pertama yang berkhitan. Paham ya? Apa buktinya? Ya, dari hadis Bukhari Muslim, yakni ikhtatana Ibrahimu alaihi salam ba'da tamanina sanatan wahtatana bil qadum. Ibrahim alaihi salam berkhitan setelah berumur 80 tahun
dan berkhitan dengan menggunakan kapak. Coba, siapa yang mau dikhitan dengan menggunakan kapak? Iya, makanya jangan menunggu sampai dewasa ya. Nah, lekas laksanakan khitan. Kalau khitan zaman sekarang bisa dilakukan dengan laser, cutter. Ya, sakit Bu, sakit paling cuma seminggu. Dasar hukum khitan. Apa dasar hukumnya? Hukum khitan bagi laki-laki dan hukum khitan bagi perempuan. Oke, khitan wajib bagi laki-laki, sunnah dan kehormatan atau kemuliaan bagi wanita. Ingat, laki-laki wajib. Jika berhubungan dengan wajib, maka yang melaksanakan akan mendapat pahala dan yang meninggalkan akan berdosa. Oke. Sedangkan bagi perempuan merupakan kehormatan atau kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah. Waktu pelaksanaan khitan. Coba, kapan waktu pelaksanaan khitan bisa kita laksanakan? Oke, kita bisa melihat Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhitan putranya yang bernama Nabi Ishak alaihissalam pada hari ke-7 setelah kelahiran. Jadi setelah Nabi Ishak ini lahir dapat 7 hari, beliau dikhitankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang seperti ini sudah khitan setelah hari ke-7 setelah kelahiran. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Ya, sedangkan Nabi Ibrahim mengkhitan putranya yang satunya bernama Nabi Yusuf alaihissalam pada usia akil balik. Ya, usia akil balik itu berapa, Bu? Nanti kita akan bahas di pelajaran berikutnya, tanda-tanda balik. Dikatakan usia balik di sini ya, yang sudah terkena tanda-tanda balik. Di antaranya apa? Usianya menginjak 15 tahun, ada yang belum 15 tahun sudah keluar mani. Ya, ini bisa dikatakan sebagai usia akil balik. Waktu pelaksanaan khitan. Ada waktu wajib, ada waktu mustahab. Waktu wajib yaitu saat balik. Kenapa? Waktu wajib ya jelas karena sudah balik. Nah, ini maka wajib, jadi tidak ada toleran lagi. Wajib segera untuk melaksanakan khitan. Waktu mustahab, waktu yang sangat dianjurkan, yaitu sebelum balik. Oke anak-anak, bisa dipahami semuanya? Kalau kalian, waktu pelaksanaannya, waktu wajib atau waktu mustahab? Ya, hanya anak-anak yang tahu ya. Hikmah khitan. Apa hikmah khitan menurut hukum Islam? Apa hikmah khitan menurut kesehatan? Hikmah khitan menurut hukum Islam. Yang pertama, mengikuti sunnah atau ajaran Nabi. Yang kedua, mengikuti ajaran Islam dengan ketundukan dan kepatuhan. Yang ketiga, pembeda antara orang yang muslim dan pengikut agama lain. Yang keempat, setelah dikhitan, anak akan rajin beribadah dan rajin mempelajari ilmu agama. Yang keenam, menjaga diri dari najis. Yang keenam, sholat kita akan sah seperti yang Bu Mul terangkan tadi ya. Sedangkan hikmah khitan menurut kesehatan. 1. Menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, membantu kelancaran buang air kecil, terhindar dari berbagai penyakit seperti kanker alat kelamin dan penyakit kelamin. Sampai di sini
Ada kesulitan untuk belajar tentang ketentuan-ketentuan khitan? Alhamdulillah tidak ada ya. Ya, tinggal anak-anak melaksanakan bagi yang belum khitan. Oke anak-anak, untuk tugas hari ini silakan ditulis di buku tulis dan dijawab. Tugasnya ada 10 soal. Yang pertama, apa pengertian khitan secara bahasa dan secara istilah? Tadi sudah ada ya di video pembelajaran tadi. Yang kedua, tulislah dalil hadis yang memerintahkan khitan beserta artinya. Yang ketiga, sebutkan 2 tujuan dari khitan. Yang keempat, terjemahkan ayat ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kelima, tulislah dalil dan artinya yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim dikhitan pada usia 80 tahun. Yang keenam, apa hukum khitan bagi laki-laki dan bagi perempuan? Yang ketujuh, kapan Nabi Ishak alaihissalam dikhitankan Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang delapan, kapan Nabi Yusuf alaihissalam dikhitankan ayahnya atau Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang kesembilan, sebutkan hikmahnya khitan menurut hukum Islam. Dan yang 10, sebutkan hikmah khitan menurut kesehatan. Gampang bukan? Ya, ini semuanya sudah dibahas jelas di video pembelajaran tadi. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Pesan dari Bu Umul, tetap jaga kesehatan, belajar di rumah, dan jangan lupa terus untuk beribadah. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bu Umul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.